Selamat datang di Ngoni Mbahmu. Saya ingin cerita sedikit tentang kopi dan pemrosesan kopi. Karena kami di sini sebenarnya bergerak di bidang roastery. Jadi untuk menghasilkan sebuah seduhan kopi yang nikmat, itu kita perlu kerjasama. Siapa sih yang kerjasama? Satu, petani di kebun. Kedua, prosesor yang mengolah setelah dipanen, diproses, itu prosesor. Ketiga, roastery kami, penyangrai. Dan keempat, barista. Semuanya harus bekerja sama untuk bisa menghasilkan sebuah minuman kopi yang nikmat. Tapi dari keempat ini sebetulnya jujur peranannya yang paling gede di kebun. Di kebun itu dia pegang peranan 50%. Ya, yang 20% di prosesor, 20% lagi di roastery. Udah 90%, yang 10% punya barista. Jadi seorang barista tidak bisa menghasilkan sebuah seduhan kopi yang nikmat kalau dia tidak diberi sebuah kopi sangrai yang bagus. Tapi kami pun sebagai roastery juga tidak bisa menghasilkan sebuah kopi sangrai yang bagus kalau tidak diberi biji kopi yang bagus. Nah, di sini memang itu yang saya sampaikan bahwa kita perlu kerjasama untuk menghasilkan sebuah seduhan yang nikmat. Oke, saya akan bercerita tentang pemrosesan. Jadi kopi ada beberapa cara proses, cuman yang paling lazim itu ada proses kering dan proses basah. Ya, mungkin yang awal-awal dulu orang bikin proses biasanya proses natural atau dry proses karena itu paling gampang. Tapi jujur aja waktu pemrosesannya yang dry proses itu akan memakan waktu paling lama. Jadi bentuknya seperti ini. Ini biji kopi yang diambil dari kebun, dikeringkan, bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, biasa pemrosesan kering itu butuh waktu sekitar 28-30 hari. Dan setelah itu kering, dia dikupas, akan dipisahkan antara kulitnya dan biji kopinya seperti ini. Ya. Oke. Secara umum pemrosesan yang dry proses gini biasanya kopinya cita rasanya lebih fruity. Karena dia penyerapan sari-sari buahnya lebih maksimal di situ. Kalau yang proses basah, jujur aja biasanya rasanya lebih clean, lebih bersih. Karena di pemrosesan kering ini juga kebanyakan para prosesor kalau yang nggak jago ini kebanyakan over fermented, jadi terus jadi apa ya? Kayak ada aroma nangka, aroma pisang itu karena over fermented menurut saya. Ya. Oke, dan kopi di Indonesia ada banyak sekali jenisnya, dan kita di Indonesia punya keragaman kopi yang luar biasa dalam artian cita rasanya, karena kita di Indonesia ini baru satu jenis kopi aja, katakanlah Arabica, ditanam di Aceh, di Flores, di Jawa, di Sulawesi, di Bali, nanti cita rasanya akan berbeda semua, karena mereka punya letak geografis yang berbeda dan kandungan mineral tanah yang berbeda juga. Nah, ini bisa menimbulkan keunikan rasa yang berbeda-beda. Ya. Dan di sini saya punya beberapa sampel. Biasanya kalau di roastery kita proses beli dari petani, bentuknya sudah seperti ini. Jadi ini disebutnya adalah green bean karena kebanyakan warnanya ada kehijau-hijauan. Makanya orang nyebutnya green bean. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya adalah beras kopi. Jadi kalau beras kopi dia sudah langsung siap untuk diproses, disangrai. Biasanya kadar airnya yang diminta sekitar 10-13%. Itu sudah siap untuk disangrai. Kalau di atas 13% mungkin perlu diangin-anginin biar kering dulu. Ya. Dan banyak juga orang menanyakan masalah pemrosesan cita rasanya yang terjadi apa kalau prosesnya beda. Itu tiap kopi punya karakter masing-masing. Nah, aku pengen cerita di sini. Itu tadi disebutnya green bean. Di sini ada contoh. Ini disebutnya kopi HS. Jadi setelah ini biasanya dari proses basah. Setelah dikupas, direndam air, terus dikeringkan, nanti dia akan jadi seperti ini. Kopi HS ini kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut gabah kopi. Kalau ini beras kopi, ini gabah kopi. Jadi kopi ini masih terlindung dalam kulit kerasnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kita akan ambil biji kopinya aja. Dia terlindung di dalam kulit kerasnya ini. Nah, ini makanya disebutnya gabah kopi. Nah,
Di sini aku pengen cerita, banyak orang tanya kalau minum kopi luwak itu apa enggak ngeri karena dia di dalam perutnya luwak dikeluarin dari pupnya kan? Ya, sebetulnya kalau kita kopi luwak nemu di kebun kayak gini nih. Ini kita nemu di kebun. Ini memang benar-benar dari keluar dari perut luwak. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya biji ini dicuci lagi dulu, dikeringin, nanti baru bisa didapat seperti ini. Jadi ini bijinya, biji di dalamnya ini masih terlindung di dalam kulit kerasnya ini. Enggak kontak langsung. Oke ya. Dan ada orang bilang itu kulit kopi luwak ada luwak liar, ada luwak yang enggak liar. Dan biasanya yang kopi luwak liar dihargai lebih mahal. Kalau lihat dari bentuk fisiknya ini tahu. Saya tahu ini pasti ini yang liar. Kenapa? Kalau yang liar itu biasanya dia punya fasesnya ini itu enggak bersih, Mas. Ini di sini Mas bisa lihat ada biji jambu, ada bulu burung. Karena dia naik ke pohon, ketemu apa aja dimakan semua. Tapi kalau yang dipelihara orang, biasanya dikasih makannya ya cuman kopi. Jadi dia akan lebih bersih. Iya. Dan jujur sebenarnya kopi luwak ini yang ada di pasaran sangat banyak yang palsu dan sangat sulit untuk dibuktikan. Ya. Dan kopi luwak memang lebih banyak dijual narasinya, dan karena ini memang barangnya demand supply-nya nggak pernah seimbang, barangnya dikit yang minta banyak kan, harganya makanya sangat eksotis. Ya. Tapi ya keunggulannya kopi luwak biasanya yang diceritakan adalah rasanya itu soft, halus. Jadi asamnya juga nggak terlalu kenceng, pahitnya juga cuman sedang, selera. Kalau jujur bagi saya kurang nendang. Kopi luwak itu kurang nendang. Ya, banyak kopi lain yang lebih enak. Ya. Oke. Ya, nah tadi dari pemrosesan ini diambil kulitnya, ini ada hasil pengupasan ini, kulit buah ceri ini biasanya disebut kaskara. Ini sekarang malah banyak diekspor keluar, ya ini dibikin seduhan, jadi seduhan kayak kopi. Banyak orang tanya apa rasanya kayak teh. Jujur kalau rasanya lebih mirip kayak seduhan teh rosella kalau pernah coba. Jadi rasanya asem gitu, ya asam-asam buah gitu, ya. Ya, di sini ada contoh beberapa biji kopi. Ini ingin saya ceritakan. Ini Arabica ini. Ini Arabica, ini Robusta, ini Robusta lanang. Robusta lanang itu dia disebut Piberi. Jadi kopi yang tidak membelah. Jadi kalau kopi biasanya dalam satu buah itu bentuknya seperti ini. Ini. Nah, ini satu isinya dua kan? Ya, tapi kalau yang Piberi dia nggak membelah, satu bulat gitu cuman. Ada nggak di sini? Nih. Ini nggak membelah, ini satu isinya bulat gitu. Nah, ini yang disebut kopi lanang. Biasa kopi ini lebih punya strong aroma, heavy body, dan yang paling banyak diceritakan ya kopi itu bisa meningkatkan vitalitas. Tapi itu cuman ceritanya aja, jujur. Ya, itu cuman ceritanya aja. Ya, jangan jujur itu enggak seperti itu. Jadi Simbah ini kalau diminum itu sama Mbah Huti berdua mau tidur, minum itu ya tetap tidur aja. Ya kalau jamnya tidur tetap tidur, enggak efek. Nah ini saya kalian bisa kalau lihat kopi, biji kopi, mungkin saya kasih tahu ini bedanya fisiknya apa yang kentara antara Robusta sama Arabica. Coba dilihat, mulus, agak berbeda. Itu enggak. Sebenarnya kalau mulusnya itu enggak, tapi Robusta biasa bentuknya agak membulat. Betul ya, ini agak panjang-panjang. Dan Robusta itu dia punya garis tengah ini, center cut-nya ini biasanya lebih straight, lebih lurus-lurus. Kalau yang Arabica dia biasanya agak ada belok-belok gitu. Ya, ya betul. Oke. Ya terima kasih, sekian. Nanti kalau ada yang lain kita lanjutin lagi. Oke, terima kasih.